Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, di antara ibadah bagi seorang laki-laki setelah dia berkeluarga adalah mencari nafkah. Mencari nafkah adalah sebuah kewajiban bagi seseorang, terutama laki-laki yang sudah berumah tangga. Maka berjalannya dia, berjuangnya dia, berusahanya dia, berangkatnya dia dari rumah, dia peras keringat, banting tulang, kadang kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, kadang pulang udah larut malam. Maka semua perjuangan dia untuk mencari nafkah, maka semuanya itu dihitung sebagai amal ibadah. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna minaz zunuban la yukaffiruha salatun wala saumun wala jihadun illa sa'ya 'alal iyal." Sesungguhnya, kata Nabi, di antara beberapa dosa ada satu dosa yang tidak bisa ditebus dengan sholat, yang tidak bisa dibayar dengan puasa, tidak bisa ditebus dengan berjihad, kecuali satu, dosa itu bisa dihapus, dosa itu bisa ditebus, dosa itu bisa dibayar dengan mencari nafkah untuk keluarga. Maka apapun yang kita hasilkan, kalau memang sesuatu itu halal, berupa materi, berupa uang, maka uang yang kita hasilkan itu dan kita nafkahi untuk keluarga kita, bahkan untuk kendaraan kita, bahkan untuk orang-orang yang terdekat di antara kita, maka semuanya itu dihitung sebagai sedekah yang kita berikan kepada mereka. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Abdulu dinar yunfikuhu rajul dinarun yunfikuhu ala iyalihi." Adapun uang yang paling utama, kalau bahasa di sini adalah dinar. Kalau bahasa kitanya adalah uang. Uang yang paling utama adalah uang yang mana seorang laki-laki membelanjakan uang itu, menafkahkan dengan uang itu untuk keluarganya. Istri, setelah kita ijab kabul dan saksi mengatakan sah, maka istri menjadi tanggungan kita. Setelah kita punya anak, maka anak akan menjadi tanggungan kita. Atau orang tua yang hidup bersama kita, maka orang tua kita itu adalah tanggung jawab kita. Maka kalau kita berusaha, kita bekerja, kita capek mencari uang, dan kita mendapatkan uang, maka uang yang kita berikan kepada istri, kepada anak, dan orang yang menjadi tanggungan kita, maka itu adalah uang yang paling afdol, uang yang paling utama. Lalu yang kedua adalah wadinarun yunfikuhu ala dabbatihi fi sabilillah. Yang kedua, uang yang paling utama adalah uang yang kita gunakan untuk kendaraan kita guna mencari ridho Allah. Kalau di zaman Nabi mungkin kendaraan adalah onta atau kuda atau keledai. Onta, kuda, dan keledai itu adalah kendaraan mereka. Dan mereka urus itu onta. Mereka urus itu kuda dan keledai. Sehingga kuda, onta, dan keledai itu sehat dan bisa dipergunakan untuk mencari nafkah. Kita sekarang udah gak pakai kendaraan berupa hewan, tapi kendaraan kita adalah mungkin berupa mobil, mungkin berupa sepeda motor, dan lain-lainnya. Maka kalau kita membelanjakan harta kita untuk kendaraan kita itu, maka jangan khawatir apa yang kita keluarkan mungkin untuk beli bensinnya,
mungkin untuk onderdilnya dan lain-lainnya, maka itu dihitung sebagai amal ibadah. Dan uang yang kita gunakan untuk kendaraan kita itu dihitung sebagai sedekah. Lalu yang ketiga, wa dinarun yunfiquhu ala ashabihi, uang yang digunakan untuk diberikan kepada para sahabat kita. Kita punya teman, kita punya tetangga, kita punya sahabat, baik yang ada di lingkungan maupun ada yang ada di tempat kerja kita atau di mana aja, dia sahabat kita. Maka jangan lupa traktirlah saudara kita. Bahagiakanlah saudara-saudara kita, sahabat kita dengan materi yang udah kita punya. Maka kalau kita belanjakan, kalau kita traktir teman-teman kita, maka uang yang kita keluarkan itu dihitung sebagai sedekah. Maka mudah-mudahan Allah memudahkan segala urusan kita, sehingga setiap langkah kaki kita, keringat yang kita keluarkan, capek, letih kita, lelah kita untuk mencari nafkah, mudah-mudahan sebagai amal ibadah yang ini akan menjadi sedekah bagi kita semua. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.